Tuhan, kami rindu memulai tahun ini dengan merayakan kebaikan Tuhan itu, bahwa Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Dan biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan. Buatlah hati kami bersukaria, sebab kami boleh memandang bahwa ada pertolongan, ada kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari yang akan kami lewati. Terima kasih kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus kuasai kami, pakai kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Coba kasih senyum dulu kiri kanannya, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sore hari ini saya rindu menyambut barangkali ada di antara kita yang baru pertama kali hadir pada sore hari ini. Bolehkah melambaikan tangan supaya kita bisa mengenal? Barangkali ada yang baru pertama kali hadir untuk beribadah bersama-sama kita pada sore hari ini. Silahkan lambaikan tangannya di belakang ya. Oh, itu ada Pak William dan keluarga ya. Selamat datang dan selamat tahun baru buat kita semua. Saya percaya kebaikan Tuhan nyata dalam hidup kita, amin. Dan saya yakin kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yo, mari kita memuji Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama ya. Mari bersama katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, yo, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh, katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Oh, kami meninggikan nama-Mu. Sekali lagi mari kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan ya Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi katakan Hosana, yo. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Hosana bagi Dia Sang Raja. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini siap untuk mengagungkan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Amin. Allahku dahsyat. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Dia. Agungkan namanya, sebab Dia layak terima pujian.
Sama katakan. Dari utara ke selatan, yo, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, yo, yo. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Kami memujimu, menyembahmu. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namanya. Oh, Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi katakan, yo. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Kerinduanku berada dekatmu Tuhan. Haleluya. Kerinduanku selalu senangkan hatimu. Tak pernah ku bayangkan hidupku tanpamu. Oh, yang menjadi hasratku menaikkan pujian bagimu. Aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Aku menyembahmu, aku menyembahmu, Yesusku yang ada di tata mulia. Aku memujimu dengan segenap hatiku. Kami menyembahmu, ku menyembahmu selalu. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku. Tak ingin ku pergi menjauh darimu, Yesusku.
Engkaulah sumberku. Engkaulah sumber. Oh, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib yang menjadi kekuatanku. Oh, katakan salibmu, salibmu telah mengerjakan, amin, keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar. Kami berdiri menyaksikan Kau setia ya Tuhan. Oh, Kau setia dan hidup dalam. Sekali lagi katakan salibmu, mari angkat tanganmu, katakan salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri, kami menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Kau setia dan hidup bagi hambanya, sampai silakan. Dalamku Kau setia, Kau setia dan hidup dalamku. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menikmati hidup di dalam anugerah-Mu itu, sehingga sungguh hidup kami menjadi hidup yang penuh dalam pengharapan. Hari ini kami berkumpul ya Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu setelah kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Lengkapkanlah ya Tuhan sukacita kami dengan firman-Mu itu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami. Mari ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya, dan biarlah kuat kuasa Roh Tuhan hadir dan boleh menaungi kami semuanya, membawa kami boleh menikmati firman Tuhan, memahaminya, bahkan lebih dari itu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh ada di hari pertama tahun 2023 Masehi, ya, yang sebentar lagi 22 hari lagi, atau tepatnya 21 hari lagi kita akan memperingati juga tahun baru Imlek, ya Bapak Ibu sekalian. Yang tentu di Pontianak konon kabarnya gemanya lebih daripada tahun baru Masehi. Ya, saya akan menyiapkan diri menikmati pengalaman pertama Imlek di Pontianak, ya. Puji nama Tuhan. Tapi pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan.
tema ini adalah menjadi tema tahun kita tahun 2023. Melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian membuka dalam surat Filipi pasal 3. Kita baca mulai dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Kita baca Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ini sudah biasa kita meninggalkan yang masa lalu, hidup pada hari ini, dan juga kemudian menyongsong masa depan. Sebagaimana yang kemarin disampaikan oleh Pendeta Teddy dalam khotbahnya, ya, Albert Einstein berkata bahwa masa lalu itu adalah sejarah, masa kini hari ini adalah kenyataan, dan masa depan itu misteri. Tetapi kita juga percaya bahwa masa lalu itu dapat kita sebut sebagai kenangan. Hari ini adalah kasih karunia, dan hari depan itu adalah penuh dengan pengharapan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan melalui pengalaman dan teladan Rasul Yohanes mengajak kita untuk melupakan, meninggalkan masa lalu dan mengarahkan diri kepada yang di depan. Mengapa Rasul Paulus itu tidak mau terus mengingat akan masa lalunya? Padahal masa lalu Rasul Paulus bukan hanya masa lalu yang tidak menyenangkan sehingga berupaya untuk dilupakan. Bukankah masa lalu Rasul Paulus juga masa yang membanggakan? Sebagaimana ia berkata pada ayat yang sebelumnya, betapa bangganya ia sebagai orang Yahudi asli, orang Ibrani asli, dari suku Benyamin, disunat pada hari yang ke-8. Dalam pendirian keagamaan ia adalah seorang Farisi. Dalam melakukan hukum Taurat ia tak bercacat celah. Dan ia juga mengaku sebagai penganiaya jemaat. Bukankah meskipun masa lalu ini sudah lama ditinggalkan oleh Rasul Paulus, bukankah kadang-kadang yang membanggakan seperti ini tetap enak untuk diutarakan, Bapak Ibu sekalian? Saya punya pengalaman dan saya memberikan kritik kepada beberapa hamba Tuhan yang mempunyai masa lalu yang kurang baik. Tetapi ketika ia bercerita, tampak sekali ia bangga dengan masa lalunya itu, ya. Ketika ia bersaksi, Bapak Ibu lihat saya sekarang ini hamba Tuhan, tapi masa lalu saya Bapak Ibu, saya ini seorang yang tidak takut pada siapapun juga. Saya pernah, ya, melawan, memusuhi orang ini dan itu, orang-orang terkemuka, terkenal. Saya tunjukkan dia lukanya. Saya pernah dibacok orang di sini.
Saya tidak takut. Saya pernah membunuh orang, Bapak Ibu, bukan hanya satu, dua orang saya bunuh. Ia menceritakan itu bukan dengan perasaan menyesal, tetapi seolah-olah bangga begitu dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Ada lagi juga ada hamba Tuhan yang bercerita dengan masa lalunya, bukan dengan perasaan menyesal, tetapi dengan kebanggaan. Bapak Ibu, dulu saya seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Saya itu melakukan seks bebas, berapa perempuan yang saya sudah tiduri dan lain sebagainya. Begitu rupa sampai kemudian ia bertobat kepada Tuhan. Dari cerita-cerita yang disampaikan itu, meskipun itu masa lalu, sebuah pengalaman yang tidak menyenangkan, sebuah pengalaman keberdosaan. Tetapi saya melihat kadang-kadang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan dengan perasaan bangga, Bapak Ibu. Seolah-olah menunjukkan, ini loh aku laki-laki gitu ya. Aku ini laki-laki tulen, jago pukul, penakluk perempuan, nah begitu. Saya seringkali ketika ngobrol dengan teman-teman saya, termasuk dengan seorang pendeta senior, saya sampaikan, harusnya itu disampaikan dengan perasaan menyesal, bukan dengan kebanggaan. Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan, bukankah masa lalu Rasul Paulus, meskipun masa lalu itu penuh keberdosaan, tetapi bukanlah itu membanggakan. Ia seorang Ibrani asli, penganiaya jemaat, tak bercacat celah sebagai seorang penganut Taurat. Ia seorang Farisi, terkenal sekali. Tetapi mengapa Rasul Paulus tidak mau mengingat masa lalunya, baik yang menyenangkan maupun membanggakan? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengingat masa lalu adalah orang yang terikat dengan masa lalunya. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Orang yang mengingat, selalu mengingat masa lalu, ia akan terikat dengan masa lalunya sehingga ia tidak lagi mampu untuk berjalan ke depan dengan fokus. Itu masalahnya. Sama seperti seorang mengendarai mobil, tentu dibutuhkan spion ya, kanan kiri ada spion. Sekarang ada mobil yang lebih canggih, ada sensornya, orang tidak perlu lihat spion, cukup lihat layar yang ada di dashboard mobil itu. Orang bisa melihat, menengok ke belakang. Tetapi bukankah kalau ia mau melaju ke depan, ia tidak boleh terpaku terus dengan yang di belakang. Bayangkan kalau kita menyetir mobil, lalu kita selalu yang kita lihat adalah spion kita. Kita selalu terikat dengan masa lalu itu, dengan apa yang sudah kita tinggalkan di belakang. Maka saya jamin Bapak Ibu, enggak lama itu akan terjadi kecelakaan. Entah kita nabrak trotoar, ya, nabrak tiang, jegur di selokan gitu ya. Kenapa? Atau malah nabrak kendaraan lain gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak melihat ke depan, tetapi melihat kepada spion itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, aku mau melupakan masa lalu. Melupakan itu bukan berarti kita kemudian disulap jadi orang insomnia, tidak tahu ingat masa lalu, tidak, ya tidak. Melupakan itu artinya tidak mau diikat oleh masa lalu, tidak mau dicengkeram, dibuat berhenti, stop dengan masa lalu. Apakah itu kegagalan kita? Ada seseorang yang di masa lalunya mengalami kegagalan di dalam pekerjaan yang dilakukannya. Sudah berkali-kali ia buka usaha, gagal. Lalu ia berkata, aku gagal terus, udahlah, aku tidak mau berbuat apa-apa. Nah itulah. Padahal bukankah
Kalau orang tidak terikat dengan kegagalan, ia akan terus berani mencoba apa yang mungkin suatu saat akan tepat untuk aku kerjakan. Mungkin aku akan belajar dari kegagalanku. Oh, aku kurang ini. Oh, aku kurang gesit. Oh, aku kurang inovatif. Oh, aku kurang tekun. Ia perlu belajar dari kegagalannya untuk menggapai masa depannya. Tetapi ada juga orang yang terikat bukan hanya dengan kegagalannya, tapi juga dengan keberhasilannya. Saya pernah bertemu dengan seorang dosen yang selalu bangga dengan studi yang sudah diselesaikannya. S2, S3, ia sudah selesai. Ia bangga, ia cerita kemana-mana di dalam kelas, ia cerita di mana ia kuliah, dan bagaimana ia cerita tentang hasil karya tulis tesisnya, tentang hasil karya disertasinya. Ia cerita kepada banyak mahasiswanya. Dan keberhasilan dia itu mengikat dia, sehingga ia lupa untuk mengupgrade diri. Padahal ilmu itu selalu berubah, selalu bertambah, selalu ada perkembangan. Akhirnya dosen ini selalu dikenal oleh mahasiswanya, ya itu saja yang diajarkannya. Sampai adik tingkat pasti cari clue kepada kakak tingkatnya. Dek, nanti loh ya, perhatikan tesnya itu nanti kan pertanyaannya ini, pasti ada ini, ada itu. Dan memang itu betul, tidak ada perubahan. Kenapa? Orang terikat juga dengan keberhasilannya dan lupa untuk mengupgrade diri, untuk terus belajar, untuk terus mengembangkan dirinya. Kepada rekan-rekan rohaniwan, sejak saya pertama kali datang ke sini, saya sudah berkata kepada para rekan-rekan rohaniwan, jangan pernah lelah untuk mengembangkan diri, terus belajar. Apakah tidak perlu kita puas setelah menyelesaikan S1, setelah menyelesaikan S2? Kalau perlu saya dorong, ada mau studi S3 silahkan, saya sendiri tidak. Ya. Tetapi yang saya mau adalah jangan pernah lupa untuk mengembangkan diri, terus belajar, terus membaca, terus belajar menekuni firman Tuhan, supaya kita tidak menjadi rohaniwan yang mandek, supaya kita terus dapat mengembangkan diri dalam pelayanan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita jalani di tahun 2022, apa yang telah kita lakukan di tahun 2022, adakah itu kegagalan? Adakah itu keberhasilan? Mari jangan membuat kita berhenti dan selalu terikat dengan masa lalu kita. Mari kita belajar dari kegagalan maupun dari keberhasilan itu. Sebab di tahun baru ini, di tahun 2023 ini, ada tugas baru yang menantang kita untuk menjadi pribadi yang lebih lagi daripada tahun 2023. Seorang jemaat bertanya kepada saya, dan saya kenal jemaat ini cinta pada Tuhan, jemaat Pontianak, Bapak Ibu sekalian. Pak Gembala, apa yang mau Bapak lakukan di tahun 2023 untuk jemaat Tuhan? Saya jawab dengan ringan, tetapi itu menjadi kerinduan hati saya terdalam. Saya mau, dan saya ingin dan saya mau jemaat Tuhan itu menjadi jemaat yang setia, semakin setia, dan juga bertumbuh dalam pengenalannya kepada Tuhan. Artinya menjadi manusia-manusia, semakin menjadi manusia rohani di hadapan Tuhan. Itu yang saya mau. Tidak menjadi manusia-manusia yang rohaninya biasa, tapi terus punya pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Rohaninya meningkat, pengenalannya kepada Tuhan luar biasa, kesetiaannya kepada Tuhan luar biasa. Itu yang saya rindu. Lalu dia jawab, tepat Pak, jemaat
Jangan jadi jemaat biasa ya Pak, mesti menjadi jemaat yang semakin setia, yang semakin hormat dan semakin mencintai Tuhan dalam hidupnya. Betul. Itu yang saya rindukan Bapak Ibu sekalian. Dan saya rindu di tahun 2023 ini, apa yang kita lakukan dan belum kita lakukan di tahun 2022 akan kita lakukan di tahun 2023. Kita akan belajar dari masa lalu apa yang sudah kita lakukan. Kita perlu menengok, tetapi kita tidak perlu terus terpaku menengok ke belakang. Kita harus menengok ke belakang sebentar, menatap ke depan. Supaya gereja Tuhan di tempat ini menjadi gereja yang sungguh-sungguh terus bertumbuh, berinovasi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di tahun depan kita sedang diperhadapkan dengan kondisi gereja yang perlu kita bangun. Bapak Ibu tahu sendiri sudah berapa tahun gereja ini kebanjiran. Ya, setiap bulan Desember kebanjiran. Kemarin juga banjir besar pada hari Jumat sebelum Natal. Gereja kita kebanjiran sampai di depan sini. Kita perlu membangun gereja ini. Setelah saya mendoakannya dan setelah ada orang-orang yang menguatkan saya bahwa kita perlu melakukan ini. Ketika saya mendapat info bahwa di depan itu akan dibangun, akan dikhususkan untuk tempat kuliner. Mulai kita berpikir di mana nanti kita akan parkir. Memang belum sih, tapi di mana kita akan parkir kalau itu sungguh-sungguh terjadi. Lalu ada seorang pendeta datang pertama kali ke gereja ini, salaman dengan saya di depan, lalu segera ngomong, enggak ngomong apa-apa, langsung ngomong, "Pak, gerejanya ini perlu dibangun kembali." Duh. Dalam kondisi saya sedang bergumul, Tuhan, apakah perlu membangun gereja ini? Bapak Ibu sekalian, dananya tidak kecil. Tetapi kalau memang itu perlu kita lakukan, kita perlu berdoa bersama-sama Tuhan sediakan dananya. Amin Bapak Ibu. Ya. Ada yang perlu kita lakukan itu. Kita juga perlu melakukan ke depan sinergi antara sekolah SD Salomo dengan gereja kita perlu dibangun kembali. Jangan sampai seolah-olah gereja dan sekolah itu terpisah. Sekolah Salomo adalah bagian menyatu dengan gereja ini dan tidak bisa dipisahkan. Itu juga bukan tugas yang mudah. Bagaimana menghidupkan kembali sekolah Salomo kita yang sekarang ini muridnya sedikit, itu juga bukan tugas yang mudah. Tetapi kalau itu perlu kita lakukan, kita akan lakukan. Sebab itulah kita tidak perlu terus memandang, aduh sekolah Salomo udah begini, beratlah. Memang berat, tapi kita perlu belajar. Belajar akan percaya akan tuntunan dan pertolongan Tuhan. Dan akan masih banyak lagi yang bisa kita kerjakan di tahun depan, termasuk penginjilan. Kita mulai membuka pos PI. Bukan hanya yang sedang dilakukan oleh Pak Lukas, pendeta kita di Siantan. Tetapi kita mulai merintis di Serdam Ujung. Dan saya berkata juga kepada para rohaniwan, kalau Tuhan kehendaki saya pun akan membuka pos baru, kalau Tuhan kehendaki. Pak Simin juga akan saya dorong untuk membuka pos. Sebuah langkah-langkah yang perlu kita wujudkan. Bukan hanya keinginan, tapi kemauan untuk melangkah dan melakukannya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana kita mendapatkan kekuatan untuk melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di depan? Kalau bukan kepada tindakan Allah di dalam kehidupan kita yang sudah kita nikmati. Sebagaimana Rasul Paulus ia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, pada ayat yang ke-10 tadi. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu sekalian, ini ucapan sangat luar biasa yang membuat saya
merasa tak ada sekuku hitamnya Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus itu punya kuku dan mungkin tidak sering dipotong begitu ya, sehingga ada kuku hitamnya. Saya tidak ada sekuku hitamnya di ujungnya Rasul Paulus. Kenapa? Rasul Paulus itu menatap ke depan. Ia mau, yang ia kehendaki adalah mengenal Allah. Dan cara Rasul Paulus mengenal Allah itu adalah menjadi serupa dengan apa yang dialami Yesus Kristus. Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Rasul Paulus itu ingin mengenal Allah melalui menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bukan hanya dalam kemuliaannya, tapi juga dalam penderitaannya. Ia berkata, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Aku beroleh persekutuan dalam penderitaannya. Persekutu kok bersekutu dalam penderitaan. Mana ada orang yang mau kan gitu ya. Bersekutu itu dalam kebahagiaan. Bersekutu itu dalam sukacita. Mana ada orang mau bersekutu dalam penderitaan. Tetapi itulah yang Rasul Paulus rindukan. Kristus Yesus itu sudah menderita untuk dia. Yesus Kristus itu sudah mati untuk dia. Maka dia berkata, aku mau menjadi serupa dengan apa yang dilakukan Yesus Kristus. Aku mau menderita untuk dia, karena dia sudah menderita untuk aku. Aku mau juga mati. Dalam kematianku itu aku akan bersekutu juga dengan kematian Kristus yang sudah mati untuk aku. Itu kata Rasul Paulus. Sehingga aku pun akan dibangkitkan sama seperti Kristus bangkit untuk diriku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita tidak mengalami dan kita tidak perlu mencari penderitaan. Sama seperti penderitaan di zaman yang dialami Rasul Paulus. Tidak perlu kita kemudian di tengah lapangan ya, di mana, di gor atau di pasar Flamboyan, kemudian kita teriak-teriak ya, menghina, mengagungkan Tuhan, apalagi kemudian di sana menghina agama lain, lalu kita menderita, lalu kita berkata, oh aku menderita untuk Kristus. Tidak perlu kita melakukan itu. Dan menurut saya itu tidak pas. Tetapi di tengah-tengah suasana kita bebas beribadah, di tengah-tengah suasana kita tidak diancam oleh kematian menjadi sebagai warga bangsa di bangsa Indonesia ini. Diancam kematian itu maksudnya diancam untuk dibunuh kalau menjadi orang Kristen. Marilah dalam situasi seperti ini kita tidak pernah lupa untuk mendidik diri kita setia kepada Tuhan dan menikmati Tuhan, semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Saya rindu jemaat Tuhan, jemaat Gea Pontianak semakin setia kepada Tuhan, semakin menunjukkan dedikasinya kepada Tuhan, semakin all out kepada Tuhan dalam pelayanan, semakin mencintai Tuhan dalam panggilan ini, semakin mencintai jiwa-jiwa yang terhilang, semakin mendoakan saudara-saudara kita yang mulai undur, mencucurkan air mata untuk mereka, dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Pontianak ini. Kalaupun ada 1-2 halangan tantangan, tidak pernah digentarkan. Karena apa? Tuhan Yesus Kristus sudah menderita dan mati. Ia tidak mundur ketika dihadapkan pada tantangan. Ia tidak mundur ketika dihadapkan pada konsekuensi yang harus ia tanggung. Tetapi ia rela menerimanya. Oleh sebab itu di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita alami tantangan dan pergumulan, ingatlah
bahwa kita juga perlu untuk turut serta bergumul dalam penderitaan itu. Karena Tuhan sudah melakukannya untuk kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi hidup dalam pergumulan seperti itu. Kita tahu bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan bukan hanya dalam kondisi baik, tapi juga dalam kondisi-kondisi tantangan. Di sanalah sebenarnya mutiara itu terasah dan menjadi lebih cemerlang. Karena tidak ada mutiara yang tercipta tanpa kerang itu terluka. Bapak Ibu ya, tidak ada mutiara tercipta tanpa kerang itu terluka. Tidak ada pelaut yang handal tanpa ia diperhadapkan pada gelombang. Tidak ada sopir pengemudi yang handal kecuali mereka yang pernah mengalami dan punya pengalaman di tempat-tempat yang sulit, di medan-medan yang sulit. Saya percaya itu ya. Di sini ada Pak Amyau yang berapa kali cerita sama saya, truknya itu mesti harus guling, gitu ya. Karena apa? Itu truk melewati medan seperti off-road gitu ya. Berlumpur begitu rupa, kadang-kadang terjerembab dan harus miring dan terbalik. Tetapi saya percaya latihan seperti itu membuat Pak Amyo menjadi lebih mahir dalam mengemudi. Di sini ada Pak Alfred yang juga pengusaha taksi ya. Saya percaya juga bahwa Pak Alfred juga pengemudi yang baik. Kenapa? Sudah punya pengalaman jam terbang, mengemudi berjam-jam. Lain kalau Bapak Ibu saya setirin pasti Bapak Ibu takut meragukan, itu pantas saja gitu. Karena paling jauh saya itu baru sampai di inilah mana? Paling jauh itu sebelum ini loh, sebelum Sungai Pinyuh itu. Apa namanya? Beach apa itu? Jungkat. Nah, saya baru sampai di situ paling jauh. Itulah. Jadi kalau belum berpengalaman gitu ya. Tetapi kalau orang mau berpengalaman, ia pasti maju ke depan. Apa hadangan yang dihadapi, ia lewati, ia jalani, belajar dari semuanya itu, terus belajar, mengembangkan diri, tidak menyerah, dan ia akan tercipta menjadi pribadi-pribadi yang handal. Demikian juga dalam kehidupan rohani. Saya rindu dan saya mau, saya bukan hanya Bapak Ibu saya, keluarga saya menjadi pribadi-pribadi yang semakin setia, semakin teguh, semakin mencintai Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan dan menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tahun 2023, apakah tahun itu tahun gelap atau tahun remang-remang atau tahun terang? Saya dalam konteks ini berkata, apapun itu, tetap kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, maju dalam pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makin setia, semakin berapi-api, semakin berbuah, semakin bertumbuh, semakin jiwa-jiwa baru berdatangan, semakin jiwa-jiwa baru kita menangkan, semakin gereja ini dipakai oleh Tuhan sebagaimana yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan gerejanya, khususnya di gereja Isa Al-Masih Pontianak. Mari kita lupakan yang di belakang. Mari menyongsong masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Dalam hidupku